Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada Bu Isna dan juga Pak Seto, juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang tugas besar kami, yaitu perancangan tata letak dan fasilitas pabrik sabun di PT Valur Pure, yang bertujuan untuk merancang layout pabrik yang efisien, aman, dan mendukung kelancaran proses produksi. Untuk itu, mari kita mulai presentasi kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Alisa Sabila Listiana dari NPM 230320110012. Saya Indira Meliana Rajana Putri dengan PM 2303201014. Saya Eka Marji Lestari dengan NPM 2303201116. Saya Mutiara Putri Syafa dengan NPM 23 230 320 10029. Di sini terdapat profil perusahaan dari PT Valor Pure, yang dimana perusahaan manufaktur yang memproduksi sabun batang dan sabun cair yang berkualitas tinggi, aman, serta higienis. Perusahaan ini hadir untuk memenuhi meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk perawatan kulit yang lebih aman dan alami, dengan visi menghadirkan sabun yang higienis, aman, dan inovatif tanpa bahan kimia berlebih. PT Valor Pure berkomitmen menyediakan solusi produk ramah lingkungan yang mampu bersaing dengan produk impor dengan visi dan misi dari perusahaan, yaitu yang pertama visi ikon kebersihan modern melalui sabun berkualitas yang aman, higienis, dan minim penggunaan bahan kimia. Dengan misi yang pertama, melindungi konsumen dari kuman dengan formulasi higienis, aman, dan minim penggunaan bahan kimia berlebih. Mengembangkan potensi sumber daya dan teknologi dengan menekankan keselamatan berkelanjutan serta inovasi dalam setiap langkah perusahaan. Yang ketiga, menghadirkan produk sabun dengan kualitas unggul yang diproduksi secara efisien dan mudah dijangkau konsumen. Kemudian terdapat global side plan. Yang pertama, pembangunan pabrik. Permintaan sabun terus meningkat seiring naiknya kesadaran masyarakat terhadap produk yang aman dan ramah lingkungan. Sabun organik lebih aman untuk kulit sensitif, bebas bahan kimia seperti SLS. Kemudian mudah terurai sehingga tidak mencemari lingkungan. Lihat peluang tersebut, PT Valor Pure berencana membangun pabrik sabun organik untuk menghasilkan produk berkualitas sekaligus memberdayakan petani lokal dan meningkatkan daya saing pasar nasional maupun internasional. Kemudian terdapat pemilihan lokasi dan site. Profil bisnis, PT Valor Pure berencana membangun pabrik sabun di Jawa Timur karena dekat dengan sumber minyak nabati dan memiliki akses distribusi yang baik, termasuk pelabuhan Tanjung Perak. Beberapa kota seperti Gresik, Pasuruan, Malang, Mojokerto, dan Probolinggo kemudian dibandingkan melalui matriks penilaian awal. Terdapat matriks awal penilaian lokasi dengan faktor-faktor suplai bahan baku, jalur distribusi, kondisi lingkungan, peluang pasar pekerja. Kemudian diberi bobot dan dibandingkan. Kemudian terdapat hasil akhir di mana Gresik menjadi lokasi yang sudah ditentukan dengan letak yang strategis dekat dengan suplai bahan baku karena lokasi yang dipilih dekat dengan pelabuhan dan UMR sekitar 4.800.000 sekian. Kemudian selanjutnya pemilihan faktor dominasi lingkungan. Yang pertama customer base. Terdapat wilayah-wilayah customer di sekitar Gresik, yaitu terutama di kota Surabaya, kota Gresik sendiri, kota Sidoarjo, dan kota Lamongan. Kemudian yang selanjutnya cost base. Dari segi biaya, Gresik memiliki keuntungan karena dekat dengan pelabuhan dan jalur distribusi darat yang cukup baik. Hal ini membuat biaya transportasi bahan baku maupun distribusi produk menjadi lebih efisien. Ketersediaan bahan baku seperti minyak nabati dan bahan kimia tambahan juga dapat diperoleh dari pemasok sekitar Jawa Timur. Kemudian terdapat kompetitor base yang berada di dekat tempat terpilih, yaitu di PT Wing Surya yang berlokasi di Drirejo, Kecamatan Drirejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kemudian luas tanah dan ukuran yang akan digunakan yaitu sekitar 5 dan pabrik akan dibangun di Desa Rumo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur di atas tanah seluas 28.342 meter kuadrat.
Kemudian selanjutnya penentuan lokasi perusahaan. Pemilihan lokasi merupakan faktor penting karena mempengaruhi operasional dan efisiensi biaya di PT Valur Biur memiliki Desa Rumo, Kecamatan Manyar, Gresik karena lokasinya strategis dan dekat pelabuhan sehingga mendukung kelancaran distribusi. Satu, ketersediaan bahan baku. Dua, akses pasar dan konsumen. Tiga, ketersediaan tenaga kerja. Empat, perizinan. Lima, lingkungan yang mendukung. Enam, aksesibilitas. Kemudian terdapat supra space plan. Yang pertama, industri sabun. Pabrik sabun organik penting karena mendukung efisiensi produk lewat tata letak pabrik yang baik sekaligus memberi dampak ekonomi sosial, seperti nilai tambah agroindustri, peluang kerja, edukasi, dan produk yang lebih ramah lingkungan. Kemudian perencanaan tata letak pabrik harus memperhatikan alur produksi, kapasitas ke depan, peralatan, dan keselamatan kerja. Tipe tata letak yang umum digunakan yaitu yang pertama produk layout, kedua proses layout, ketiga fix produk layout, keempat grup layout. Kemudian terdapat proses produksi dari sabun. Terdapat urutan alur pembuatan produk sabun cair dan juga sabun batang. Kemudian terdapat mesin produksi yang akan digunakan yaitu yang pertama ada reaktor, drying plant, milling machine, crusher, plotter, filling machine, cutting machine, stamping, conveyor, dan packaging line. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mel, aku baca sampai iki yo. Eh slide 9, engko 10 11 awakmu sing maca. Oke. Oke, selanjutnya yaitu supra space plan, di mana di sini terdapat departemen perusahaan yang kita miliki. Di departemen perusahaan ini kami memiliki sebanyak 25 departemen dan divisi, di mana dipimpin oleh direktur utama dan juga didukung oleh sekretaris dan konsultan di sisi kanan dan juga sisi kirinya. Lalu dibawahi oleh departemen logistik and supply chain, lalu ada produksi and teknologi, lalu ada pemasaran and branding, ada penjualan and distribusi, dan yang terakhir ada departemen keuangan, dan juga administrasi. Lalu pada bill of material atau BOM, di sini terdapat desain produk yang sudah kami buat, yaitu ada sabun cair dan juga sabun batang. Lalu pada bill of material sabun cair, di sini pada level 0 merupakan sabun cairnya sendiri, dan pada level 1, di sini terdapat bahan baku utama, formula adiktif, lalu ada peralatan, dan yang terakhir ada kemasan. Pada bahan baku utama sendiri untuk sabun cair terdapat soap base dan juga air deminerales, dan pada level ketiga terdapat sodium lauryl dan juga larutan alkalin dan sup noodles. Lalu untuk formula aditip di bagian pengental ini kita memakai sanchan gwen, dan juga pada pelembut kita memakai glikerin. Lalu untuk minyak esensialnya sendiri pada level ketiga ada lavender oil, lalu ada fragrance blend, dan juga peppermint oil. Lalu pada peralatan kita memakai cruiser dan juga filling filling line, di mana pada cruiser sendiri ini ada heat exchanger, dan pada terakhir yang kemasan itu di level 2 ada botol dan tutup botol. Untuk botolnya sendiri itu merupakan pakai botol seperti parfum. Lalu di sabun batang sendiri, pada level kedua ada bahan baku utama. Di bahan baku utama ini terdapat minyak nabati, larutan alkali, dan juga water. Pada minyak nabati sendiri, di level ketiga ada minyak kelapa, minyak zaitun, dan minyak jarak. Lalu di larutan alkali kita memakai NaOH. Selanjutnya pada formula aditif, di sini ada minyak esensial yang kita pakai yaitu lavender oil dan juga tea tree oil. Lalu terdapat pewarna alami dan juga pelembut di level 2-nya. Lalu pada proses and bentuk, di sini untuk level 2 ada wrapper di mana kita memakai film poly wrapper dan juga Vaso ink. Lalu untuk ada label dan juga ada box. Next. Selanjutnya pada operation process chart, di sini terdapat peta proses operasi untuk sabun batang, di mana dimulai dengan operasi penimbangan bahan baku dengan waktu sebanyak 60 menit. Lalu pada penimbangan bahan baku ini dimasukkan bahan baku seperti minyak nabati, larutan alkali, dan sebagainya. Lalu dilanjutkan dengan reaksi saponifikasi, lalu dilanjutkan dengan operasi pengeringan dengan waktu 90 menit. Pada jeda ini dimasukkan minyak esensial dan dilanjutkan oleh operasi penggilingan. Selanjutnya terdapat dua operasi gabungan yaitu pencampuran dan juga pemeriksaan tekstur. Lalu ada bagian menunggu yaitu menunggu pendinginan dengan waktu 15 menit. Selanjutnya terdapat operasi lagi, yaitu pembentukan batang sabun.
Lalu, terdapat pemeriksaan ukuran berat dengan waktu 10 menit. Pada saat ini akan dilakukan per film, dan yang terakhir yaitu pengemasan dan selesai, sehingga total waktu yang dibutuhkan yaitu sebanyak 480 menit. Lalu, pada proses operasi sabun cair, di sini juga pada operasi yang pertama yaitu penimbangan bahan baku dengan bahan-bahan yang dimasukkan yaitu soap base dan air demineralized. Lalu, terdapat pencampuran utama pada operasi yang kedua. Lalu pada operasi yang ketiga, terdapat penambahan formula additif yaitu minyak esensial, dan terdapat dua operasi gabungan yaitu pencampuran dan juga pemeriksaan aroma dengan waktu 30 menit. Lalu selanjutnya terdapat operasi pemanasan, lalu pada yang selanjutnya yaitu menunggu pendinginan, lalu terdapat operasi lagi yaitu pengisian sabun cair, lalu terdapat pemeriksaan yaitu memeriksa kebocoran dan juga berat isi dengan terdapat waktu kita pengemasan yaitu pengemasan menggunakan botol, dan yang terakhir adalah selesai, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk satu sabun cair yaitu 380 menit. Lalu di sini terdapat systemic layout planning di mana untuk keterangan ARC apabila berwarna merah yaitu absolutely important, lalu berwarna oranye adalah very important dengan kode E, lalu terdapat hijau important dengan kode I, lalu kuning ordinary dengan kode O, lalu putih unimportant dengan kode U, undesirable dengan kode X, di mana kode alasan AEC sendiri, satu adalah aliran informasi, dua adalah eh, derajat pengawasan, tiga adalah urutan aliran kerja, empat aliran material, lima fungsi saling menunjang, enam tidak berhubungan, tujuh fasilitas saling terkait, delapan bising, kotor, debu, dan yang terakhir sembilan yaitu safety. Sehingga didapatkan activity relationship chart pada PT Value Pure dengan departemen yang kami bagi, yaitu ada pos satpam, parkir, gudang bahan baku, pabrik, lab QC, gudang produk jadi, kantor, klinik, kantin, toilet, tempat ibadah, dan pengolahan limbah seperti pada gambar. Lalu terdapat activity relationship diagram yang sudah berdasarkan dengan activity relationship chart. Lalu terdapat layout, sehingga didapatkan layout awal pada PD Value Pure yaitu seperti pada gambar, dan juga space relationship diagramnya yaitu berdasarkan dengan layout awal dan juga ARD-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu terdapat informasi departemen yang merupakan data luas dari tiap stasiun kerja yang ada di PT Value Pure yang bertujuan untuk membuat layout awal sebelum dilakukannya optimasi menggunakan aplikasi OneCSV. Di mana departemennya ini dibagi menjadi 12, yaitu pos satpam dengan luas areanya 700 meter persegi, parkiran dengan luas area 1925 meter persegi, gudang bahan baku 4725 meter persegi, pabrik 19.656 meter persegi, lab QC yaitu 3000 persegi, gudang produk jadi 4050 meter persegi, kantor 4725 meter persegi, klinik 1107 meter persegi, kantin 891 meter persegi, toilet 1078 meter persegi, tempat ibadah 1107 meter persegi, dan pembuangan limbah yaitu 1050 persegi. Sehingga dapatkan luas yang terpakai yaitu 44.014 meter persegi, dengan area keseluruhan yaitu 45.000 meter persegi, dan luas yang belum terpakai ini 956 meter persegi yang digunakan untuk luas jalan. Lalu setelah informasi departemen tersebut dilakukan yaitu systematic layout planning yang telah ditentukan pada bagian sebelumnya dan dapatkan layout awal seperti pada gambar di atas ini, kemudian dilanjut dengan menentukan layout yang optimal dengan cost minimum. Penyamaan jarak dari masing-masing 30 area dihitung menggunakan metode Craft, dan selanjutnya dilakukan layout optimasi dengan menggunakan software WinGSP. Lalu selanjutnya dilakukan tabel matriks jarak antar area yaitu tiap departemen masing-masing. Lalu dapat pula matriks biaya antar departemen masing-masing yaitu berapa banyak biaya yang dibutuhkan dalam pemindahan bahan baku. Lalu pada matriks OMA yaitu dihasilkan dari matriks jarak antar area dengan biaya antar area. Next. Lalu dari matriks tabel OMA tadi dimasukkan pada input data software CSV. Lalu dihasilkanlah initial layout awal. Lalu terdapat initial layout iterasi yang merupakan optimasi dari SLP. Dari WinJSP tersebut dihasilkan layout PT Velour setelah pengoptimalan seperti gambar di PPT. Lalu didapatkan inovasi layout PT Velour Pure setelah pengoptimalan yaitu ditambahkan jalan setiap departemen. Next. Lalu di sini terdapat micro space plan, di mana yang pertama ada optimasi layout mesin, yang paling atas itu matriks perhitungan dari hubungan antar layout mesin, lalu ada perhitungan TCR, lalu ada dana dari layout mesin sendiri, di mana dalam pabriknya itu terdapat mesin packaging, cutting, loader, saponification, stamping, milling, crusher, dan filling. Lalu pada
fasilitas ruang kantor, terdapat langsung ke Dena atau ke layout itu Departemen Logistik, Departemen Keuangan, ruang meeting, ruang staf, toilet, sekretaris, direktur utama, konsultan, Departemen Pemasaran, Departemen Produksi, Departemen Penjualan, dan terdapat beberapa divisi pada departemen tersebut. Lalu pada optimasi layout fasilitas ruang klinik, terdapat beberapa ruangan yaitu ruangan administrasi, ruang dokter, ruang tunggu, ruang perawatan, dan toilet. Next. Lalu pada optimasi layout fasilitas gudang bahan baku terdapat ruangan rak palet utama, rak picking, rak karantina, area staging, area receiving. Lalu pada layout fasilitas gudang bahan jadi terdapat 4 ruangan yaitu receiving area, storage area sabun batang, storage area sabun cair, dan forklift area. Lalu pada layout fasilitas lab QC terdapat test lab, office storage, dan toilet. Lalu pada fasilitas kantin terdapat ruangan dapur, area ambil makan, dan ruang makan, lalu ada toilet juga. Next. Lalu pada layout fasilitas pembuangan limbah terdapat receiving dan sortasi limbah, penghancuran limbah, netralisasi kimia limbah, filtrasi limbah, dan tangki penampung akhir. Next. Layout fasilitas di jalur pure. Ini gambaran layout keseluruhan, layout gabungan. Lalu terdapat kebutuhan tenaga kerja seperti di gambar ini, di mana dengan total 70,11 ton. Lalu ini untuk gedung pabrik terdapat jumlah pekerja 23. Lalu untuk gedung kantor terdapat jumlah pekerja 36. Gudang bahan mentah dan gudang barang jadi masing-masing membutuhkan 3 tenaga kerja untuk pencatatan inventory, pos satpam 2, orang untuk pengawasan keluar dan masuk, tempat ibadah 1 orang untuk kebersihan, quality control 3 orang untuk pengawasan mutu bahan dan produk, serta klinik 3 tenaga kerja medis atau non-medis sehingga total tenaga kerja PT Value Pure adalah 142 orang. Next. Lalu berdasarkan perhitungan TCR, layout mikro masing-masing gudang tadi didapatkan layout setiap gudang yaitu dapat dilihat dari layar yaitu dapat layout pos satpam, lalu dapat layout parkir, next, lalu terlihat layout kantin dan layout pabrik, next, dapat pula layout musola dan layout toilet dibagi dengan toilet pria atau wanita, next, dan yang layout pembuangan limbah, lalu layout lip QC, next, layout gudang produk jadi, lalu layout gudang bahan baku, next, terdapat layout kantor dan layout klinik, next. Nah, pada layout tersebut terlihat pada layout keseluruhan yaitu semua departemen, next. Ini merupakan etiket dari layout final dari setiap departemen, next. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa perancangan tata letak pabrik di PT Valor Pure telah disusun secara sistematis untuk meminimalkan biaya material handling, meningkatkan efisiensi produk, serta mendukung keselamatan dan kenyamanan kerja. Demikian presentasi dari kami, kelompok 10. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.